wis ono sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat berjalan sudah dipegang. Ya, penceramah MH Ainun Najib atau dikenal dengan panggilan Cak Nun mengeluarkan pernyataan yang kontroversial pada kajian Maiyah di Bank Wetan, Surabaya beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa selama hampir 1 dekade memimpin Indonesia, Pak Jokowi layaknya seorang Fir'aun. Viral video Cak Nun sebut Jokowi Fir'aun. Cak Nun sedang mempermalukan diri sendiri. Cak Nun ini padahal sudah dianggap manusia setengah dewa loh oleh pengikutnya yang terkenal dengan bahasa tingkat tinggi, di mana hanya manusia yang memiliki ma'rifat bisa memahaminya. Tapi bagi penulis, Cak Nun ini tidak lebih dari barisan sakit hati Jokowi yang tidak ada bedanya dengan kadrun. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak kedewasannya rakyat. Bahkan juga algoritma pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Negara kita itu sesempurna, dicekel, cewis, gak ono bocor-bocor karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Itu kata Ainun. Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Maiyah dan semua keluarga bahwa orang waton bener itu ucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus tidak. Gak sampai di situ. Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan juga ia ibaratkan sebagai sosok Haman, menterinya Fir'aun. Sementara pengusaha Antoni Salim bersama 10 naga katanya diibaratkan sebagai konun. Konun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga. Terus saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu kan itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berangking ngajar akun tenda. Haman yang namanya Luhut, itu kata dia. Cak Nun juga menambahkan lagi bahwasanya negara Indonesia sudah diatur oleh orang-orang elit, bukan dipilih rakyat seperti yang sebenarnya terjadi. Dia bilang negara kita sesempurna dicekel, itu dipegang oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan itu. Nah terus saya gimana? Saya tidak ada masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, seluruh alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun. Itu seluruh sistem perangkat alat-alat politik sudah dipegang mereka semua. Kata Ainun ini, kon milih sapa wae, engko wis ono sik menang. Mohon maaf saya, dan saya pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah. Audio Jungle. Audio Jungle. Mungkin saking terkenal dan banyak pengikutnya, Cak Nun merasa iri dengan Jokowi yang juga tidak kalah banyak disukai dan kini menjadi RI 1. Tercatat beberapa kali Cak Nun berusaha untuk menjatuhkan Jokowi. Yuk kita review sedikit sejarahnya. 1. Melakukan kamikaze politik untuk membuat Jokowi kalah pada 2019. Gak perlu pintar untuk melihat orang yang sok netral kepada hal kadrun. Munafik kadrun itu terang benderang kok. Tonton semua video beliau di YouTube pada 2019. Yang bela Prabowo ada, yang bela Jokowi tidak ada, yang menghina Prabowo hampir tidak ada, yang menghina Jokowi bejibun. Ada sih yang sok netral, bilangnya Jokowi dan Prabowo bukan putra terbaik bangsa. Tapi coba perhatikan saat itu beliau ceramah di kandang Jokowi atau di kandang Prabowo. Kalau yang mendengar ceramah beliau jadi golput, kira-kira pendukung siapa yang kurang banyak? 1. Menyebut Jokowi jongos dan tidak sudi mendatangi Jokowi, malah Jokowi yang harus menuruti perintah Cak Nun. Saat itu Cak Nun berkata kalau dia sebagai rakyat adalah bos dan Jokowi jongos karena digaji oleh rakyat.
Cak Nun katanya tidak akan pernah mau datang ke istana. Cak Nun lupa kalau dulu dengan bangganya dia masuk ke istana menemui Soeharto. Soal digaji rakyat, tampaknya Cak Nun terlalu bego memahami kalau Jokowi digaji dari pajak seluruh rakyat, bukan cuma dirinya. Dirjen Pajak tampaknya harus cek rekening Cak Nun, lalu periksa apakah pajak yang dia bayar sudah sesuai dengan kekayaannya. Ibarat sebuah perusahaan, Jokowi adalah direktur atau CEO. Cak Nun hanyalah pemegang 0,00001% saham jika dibandingkan dengan jumlah pembayaran pajak. Bagaimana mungkin Cak Nun merasa dirinya lebih tinggi dari seorang CEO, sementara saham yang dimilikinya hanya 0,00001%. Ini ibarat penulis bisa beli saham BCA 10 lot. Lalu penulis merasa sebagai bos dari CEO BCA dan bisa memerintah seenaknya CEO BCA. Logika macam apa ini? Logika orang yang memiliki makrifat dan bahasanya setengah dewa kok gini sih? Setelah 2 kali menyerang Anies, menyerang Jokowi, tampaknya Cak Nun tidak kapok. Kali ini dia kembali menyerang Jokowi lagi ala Amin Rais, yaitu menyebut Jokowi Fir'aun. Dilansir Sora.com, Cak Nun berkata, karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut, ucap Cak Nun. Komentar penulis, Fir'aun yang namanya siapa, Cak, kalau boleh tahu? Fir'aun kan ada yang baik juga. Contohnya Fir'aun yang mengangkat Nabi Yusuf jadi tangan kanannya. Cak Nun tahu kan kalau Fir'aun itu gelar untuk Raja Mesir, bukan nama pribadi? Cak Nun kalau mau tahu contoh Fir'aun, maka silahkan datang ke Korea Utara. Lalu Cak Nun kritik tuh Kim Jong-un yang disebut dia Fir'aun. Nanti Cak Nun akan paham Fir'aun itu seperti apa, walaupun pahamnya setelah dimasukkan ke lubang buaya atau mungkin jidat Cak Nun sudah bolong.